Ketika gue berada di golongan satu, yang gue berusaha lakukan adalah gue akan mencari income tambahan atau mengubah income gue agar lebih besar lagi dan lebih rutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam seri Homeownership. Untuk pengunjung pertama, tolong klik like, klik subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat. Ini juga episode pertama yang ngetes mikrofon baru dan soundcard baru. Semoga hasilnya nggak mengecewakan ya. Oke, jadi gini. Gue udah bikin banyak video yang melakukan perbandingan antara dua hal gitu ya. Mending ngontrak atau nyicil, mending nyicil rumah atau bangun gitu ya. Tapi gue belum pernah ngebikin perbandingan yang menyeluruh gitu. Jadi dalam episode ini gue akan membuat perbandingan yang menyeluruh nih. Kedua, teman-teman tahu lah ya bahwa gue ini memiliki kecenderungan untuk merekomendasikan bangun rumah. Jadi jika ada rezekinya lebih baik bangun rumah gitu ya ketimbang beli. Nah, minggu lalu gue ngobrol-ngobrol sama Teh Wina Hananto dari QM Finansial, dan dia memberikan sudut pandang yang lumayan menarik sih. Dia ngebahas apa yang namanya struktur rezeki. Maksudnya struktur rezeki itu gini, jadi struktur rezeki orang tuh beda-beda. Ada yang penghasilannya nggak tentu tapi besar gitu ya. Kemudian ada yang penghasilannya rutin tapi nggak besar. Kemudian ada orang yang di tengah-tengahnya. Nah, ketiga golongan ini itu tuh karena jenis income yang mereka beda-beda, maka keputusan yang mereka akan ambil dalam mencapai tujuan memiliki rumah itu akan beda-beda juga gitu. Ada yang memiliki opsi bangun rumah karena mereka punya jalan ke sananya karena jenis income-nya mengizinkan. Ada yang masih harus ngontrak dulu karena saat ini struktur income mereka mengizinkannya seperti itu. Jadi dalam episode ini gue akan ngejelasin jenis-jenis pembiayaan rumah dan jenis-jenis income dan apa langkah terbaik yang kita bisa ambil untuk masing-masing jenis income ini. Kita mulai ya. Tujuan akhir semua orang itu sebenarnya sama. Pada akhirnya adalah memiliki rumah. Nah, lebih baik punya rumah ketimbang ngontrak. Kenapa? Karena ini akan memberikan ketenangan hidup bagi keluarga jika kita sebagai imam meninggal. Jadi kalau misalnya kita meninggal, setidaknya anak istri itu ada tempat yang mereka bisa tinggali gitu ya. Kedua, dalam perjalanan kita memiliki rumah itu, kalau bisa kita memilikinya dengan cara yang paling murah tanpa terlalu banyak uang hilang. Uang hilang ini bisa uang hilang ke landlord, ke beban bunga, atau ke laba developer kalau bisa gitu ya. Jadi itu tujuan akhirnya, dan sekarang kita mulai dari awalnya, yaitu apa yang kita punya, dan yang kita punya adalah jenis income ya. Nah, di sini kita lihat ada 5 jenis income. Jenis income pertama adalah nggak rutin dan kecil. Nah, kalau gue berada di posisi ini, maka pilihan gue agak sedikit terbatas memang. Pilihan gue adalah A, ngontrak dulu untuk sementara, dan di saat yang sama nabung untuk DP rumah. Di posisi ini, yang gue harus ingat adalah pertama, bank tidak bersedia memberikan gue pinjaman. Kenapa? Karena nggak rutin penghasilan gue. Kedua, yang gue harus ingat adalah ketika gue mengontrak itu terjadi uang hilang. Nah, jadinya di saat ini kalau misalkan gue berada di titik ini, yang gue harus lakukan adalah gue sebisa mungkin mencari rezeki gitu yang banyak gitu ya, agar gue bisa mulai mencicil rumah. Yang menarik adalah kalau misalkan gue berada di golongan kedua. Jadi katakanlah gue punya penghasilan rutin tapi kecil. Nah, di titik ini gue punya 3 pilihan sebenarnya, A, B, dan C ini. Jadi pertama, gue bisa ngontrak, atau gue beli rumah baru tapi KPR-nya panjang. Kenapa KPR-nya panjang? Karena dengan gaji gue yang kecil, dengan penghasilan yang kecil itu, maka daya cicil gue kan rendah. Nah, dengan daya cicil gue yang rendah ini, mau nggak mau KPR-nya jadi panjang. Gitu. Konsekuensinya adalah KPR panjang itu konsekuensinya beban bunganya besar.
saking besarnya beban bunga itu, kita yang berada di golongan 2 ini kadang-kadang bisa nimbang tuh antara A dan B. Jadi kalau misalnya kita ngontrak, kita habis 3 juta sebulan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nyicil rumah, itu kita bayar pokoknya 1 juta sebulan, tapi bayar bunganya 4 juta sebulan gitu. Nah kalau udah kayak gini, uang hilangnya lebih banyak di beban bunga kan. Nah kalau udah kayak gini, untuk sementara memang mendingan A dulu sebelum kita pindah ke B atau C gitu. Nah itu tentang beban bunga yang sangat besar. Nah kalau misalkan kita memilih untuk membeli, maka pilihannya B atau C kan. Nah di B dan C ini pembedanya adalah gini, kalau misalkan kita beli B, sudahlah KPR-nya panjang. Kalau kita beli rumah baru itu, kita harus siap-siap dengan uang hilang. Uang hilang ini bukan sesuatu yang kita bisa salahin developer juga. Kenapa? Karena ya namanya developer, jual beli juga kan, mereka akan dagang. Mereka sebagai orang yang berdagang, mereka akan mendapatkan keuntungan dari sana. Nah sekarang tinggal kitanya aja, bersedia nggak kita beli rumah baru, tapi ada uang hilang sekitar 100, 200, atau bahkan 300 juta. Nah kalau misalnya kita beli rumah second, pilihan C, KPR-nya panjang, beban bunganya besar, tapi setidaknya tidak ada uang hilang itu. Oke, sekarang kita bahas golongan ketiga, punya pengeluaran rutin dan nilainya menengah gitu ya. Kalau udah kayak gini, lebih make sense untuk punya sih ketimbang ngontrak. Jadi pilihan kita antara B atau C dengan konsekuensi yang sama. Golongan berikutnya adalah golongan 4, yaitu rutin dan besar. Biasanya ini teman-teman yang kerja di startup atau anak-anak muda zaman sekarang deh, gajinya udah gede-gede banget tuh untuk beberapa industri. Gue juga gak ngerti. Nah, kalau misalkan gue udah alhamdulillah berada di golongan ini, maka pilihan gue lumayan banyak sebenarnya. Bisa D, bisa E, F, G, H, atau bahkan I. Kita bahas satu-satu ya. Bisa jadi D nih, beli rumah baru, KPR-nya pendek. Dengan income rutin yang besar, maka kita mampu mencicil besar kan cicilannya. Nah, jadi KPR-nya kita bisa pendek. Cuman resikonya di sini kalau misalnya ngambil langkah D, ya kalau ngambil rumah baru ya itu dia tadi, ada uang hilang ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ambil E, beli rumah second, KPR-nya pendek. Nah, mungkin ekstra cost yang harus keluar di sini hanya renovasi aja. Kemudian ada opsi F, beli rumah baru tunai. Wah itu udah keren banget sih sebenarnya. Tapi again di opsi F ini ya ada sedikit uang hilangnya yang kita harus pikirin. Nah kemudian ada G dan H dan I. Itu udah itu udah beli tunai aja. Golongan terakhir adalah golongan kelima, yaitu nggak rutin tapi besar. Ya biasanya ini pengusaha gitu ya. Ya kalau udah kayak gini, kalau kita udah berada di golongan 5, maka udah nggak make sense sih untuk ambil KPR, mendingan beli tunai aja sekalian gitu. Saking gedenya gitu ya penghasilan kita. Kalau misalkan kita berada di golongan 4 dan 5, itu membeli rumah itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Ada banyak pilihan gitu. Dan di golongan 4 dan 5 ini kita juga memiliki keleluasan untuk membeli rumah tanpa banyak uang hilang. Jadi nggak perlu KPR atau kita bisa bangun rumah sendiri gitu ya. Yang menarik adalah kalau misalkan gue berada di golongan 1, 2, atau 3, dan gue pernah berada di golongan ini. Jadi ketika gue berada di golongan 1, yang gue berusaha lakukan adalah gue akan mencari income tambahan atau mengubah income gue agar lebih besar lagi dan lebih rutin lagi. Yang tadinya tidak rutin jadi rutin, yang tadinya kecil jadi besar. Agar gue mampu untuk membeli tanah mungkin, atau gue mampu untuk DP untuk KPR gitu ya. Intinya sih waktu gue berada di golongan 1 ini, yang gue berusaha lakukan adalah gue berusaha naik menjadi golongan 2 atau golongan 3 gitu. Nah kalau misalkan gue berada di golongan 2 dan 3, yang mana gue pernah berada di golongan ini, yang bisa dilakukan adalah gini, ya udahlah tetap aja ambil KPR itu. Gue tetap pengen punya rumah sekarang, nggak mau nunggu nanti gitu ya. Gue ambil KPR sekarang, tapi komit untuk melakukan secara rutin melakukan pelunasan sebagian. Dan dengan itu mengurangi beban bunga gue. Sambil di saat yang sama gue mengubah atau menaikkan income gue agar daya cicil gue membesar.
Jadi kalau misalkan gue berada di golongan 2, gue akan berusaha nge-push agar gue masuk ke golongan 3 atau 4. Dan misalkan gue berada di golongan 3, maka gue akan nge-push untuk bisa berada di golongan 4 gitu solusinya. Ya, dan gimana caranya untuk menambah income? Ya itu bukan ranah properti ya, itu udah ranah finance sih. Tapi yang jelas sih ada 2 hal yang selalu gue bilang ke teman-teman, yaitu pertama, beli rumah itu adalah pekerjaan termahal, terberat, dan termahal gitu ya. Jadi mau nggak mau emang kita harus kerja keras banget untuk mendapatkan uangnya. Either kita membesarkan penghasilan kita atau kita membesarkan tabungan kita. Beda ya. Kalau misalnya membesarkan penghasilan, kita bisa ngambil KPR yang lebih besar. Kalau misalkan kita membesarkan tabungan, berarti kita bisa ngambil sebuah rumah dengan DP yang sangat besar, meskipun penghasilan kita kecil. Gitu aja dari gue. Tolong klik like, subscribe, dan klik notification. Kalau ada pertanyaan, leave a comment di kolom komen dan mari kita berdiskusi. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan, gue bisa menjawab. Dan kalau misalnya gue nggak bisa ngejawab, insya Allah gue akan carikan teman yang bisa membantu jawab. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.